Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivon Margiati. Di video kali ini aku ingin sharing lagi buat kalian tentang apa nih? Nah, kali ini aku ingin berbagi informasi tentang SKCK. Apa itu SKCK? SKCK itu adalah surat keterangan catatan kepolisian. Nah, di sini nanti akan aku bahas tentang cara mengurus SKCK baik itu offline maupun online. Dan bagi kalian yang sudah pernah mengurus SKCK, nanti juga akan aku kasih cara untuk mengurus SKCK yang baru. Tapi jangan lupa nih untuk selalu dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe, silahkan bunyikan loncengnya. Silahkan kalian like dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Yuk langsung aja kita lihat untuk pengertian dulu nih, SKCK itu apa ya? Surat keterangan catatan kepolisian atau biasa disingkat dengan SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seorang pemohon atau warga masyarakat untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan. Untuk masa berlaku SKCK itu hingga 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku dan bila dirasa perlu SKCK dapat diperpanjang, maka aku saranin buat kalian semuanya jangan buat SKCK dulu dari sekarang, tapi lebih baik kalau aku saranin buat SKCK-nya nanti setelah kalian pengumuman aja teman-teman, karena nanti di situ akan ada perihal SKCK-nya itu untuk apa. Nah, itu nanti harus disesuaikan dengan kalimat dari instansi yang kalian lamar. Kemudian untuk tata cara membuat SKCK itu bagaimana sih? Nah, tata cara permohonan untuk memperoleh SKCK dapat dilakukan dengan cara mendaftar secara langsung di loket pelayanan SKCK di setiap kantor polisi dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi formulir yang telah disiapkan oleh petugas, atau mendaftar secara online dengan cara mengunggah dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi form yang tersedia sesuai urutan. Nah, untuk syarat dan ketentuannya ini dibagi dua nih teman-teman. Untuk yang WNI sendiri dan WNA itu syaratnya juga sendiri. Untuk warga negara Indonesia atau WNI, syarat dan ketentuannya yang pertama, fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli. 2. Fotokopi paspor kalau ada ya teman-teman. 3. Fotokopi kartu keluarga atau KK. 4. Fotokopi akte lahir atau kena lahir atau ijazah. 5. Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP. 6. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh. Lalu untuk syarat dan ketentuan bagi warga negara asing atau WNA, yang pertama, surat permohonan dari sponsor, perusahaan, atau lembaga yang mempekerjakan, menggunakan, atau bertanggung jawab pada WNA. 2. Fotokopi KTP dan surat nikah apabila sponsor dari suami atau istri warga negara Indonesia atau WNI. 3. Fotokopi paspor. 4. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau KITAS atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP. 5. Fotokopi IMTA dari Kemenaker Republik Indonesia. Yang keenam, pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar dengan latar belakang berwarna kuning, berpakaian sopan, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh. Nah, itu untuk syarat dan ketentuannya ya teman-teman. Sekarang kita lihat untuk cara mendaftar online. Yang pertama, mendaftar secara online melalui situs https://skck.polri.go.id/ dengan cara mengunggah berkas yang dipersyaratkan dan mengisi form yang sudah disediakan secara urut.
Oke, nih aku kasih untuk contoh tampilan SKCK online. Di situ ada keterangan SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri berkomitmen mempermudah proses pengurusan SKCK. Nah, itu ada klik pelajari lebih lanjut. Tulisan itu bisa diklik, teman-teman. Langsung aja kita lihat untuk form pendaftarannya. Bisa kalian lihat di situ ada beberapa form yang harus kalian isi. Yang pertama adalah Satwil atau satuan wilayah. Di situ nanti kalian memilih untuk satuan wilayah sesuai KTP kalian ya, teman-teman. Kalian mau di Polres mana atau di kabupaten mana, di provinsi mana, nanti di situ diisi semuanya. Terus kemudian ada data pribadi, itu data pribadi kalian juga diisi di situ semua secara lengkap. Terus ada juga hubungan keluarga, pendidikan, perkara pidana, ciri fisik, lampiran, kemudian ada keterangan. Nanti di situ kalian isi semua formnya secara urut. Soalnya nanti setelah kalian klik Satwil, nanti ketika lanjut akan muncul form data pribadi. Setelah data pribadi selesai, nanti kalian klik lanjut, akan muncul hubungan keluarga, begitu seterusnya sampai ke form keterangan. Nah, dalam pengisian form-form itu, kalian lakukan yang kedua nih, unggah dokumen yang dipersyaratkan dan isi data pribadi yang sudah disediakan secara urut. Setelah selesai diisi, klik kirim data untuk proses pembuatan SKCK oleh sistem. 3. Setelah proses selesai, kalian akan mendapatkan nomor Briva yang digunakan untuk membayar melalui ATM BRI, BRI Mobile Banking, mesin edisi BRI atau teller BRI. 4. Setelah membayar, kalian akan mendapatkan kode atau nomor registrasi sebagai bukti yang akan dibawa ke loket kantor polisi guna untuk ditukarkan dengan SKCK yang asli. Silahkan dicatat atau dicetak ya teman-teman supaya kalian nggak lupa. Oke, untuk yang kolom lampiran ya teman-teman atau form lampiran tadi, kalian harus mengunggah lampiran sidik jari. Nah, pada kolom ciri fisik juga akan diminta untuk memasukkan rumus sidik jari. Namun, sidik jari dan rumus sidik jari bisa diperoleh dengan mengunjungi Polres di daerah domisili Anda. Jadi kalian tetap harus datang ke Polres untuk sidik jari dan rumus sidik jari ya teman-teman, tetap datang ke sana. Cuman SKCK-nya itu kalian bisa dapat secara online. Pengambilan hasil SKCK diberi batas waktu selama 3 hari. Jadi kalian yang mendaftar SKCK online itu setelah kalian klik daftar selesai semua, silahkan kalian ambil setelah 3 hari. Setelah itu otomatis akan dihapus dari sistem. Terus kemudian untuk tata cara mendapatkan SKCK offline, yang pertama itu membuat SKCK baru atau memperpanjang SKCK yang sudah kalian buat sebelumnya teman-teman. Jadi ada dua. Kalau membuat SKCK baru, ini untuk syarat-syaratnya aku kasih. Yang pertama, membawa surat pengantar dari kantor kelurahan tempat domisili pemohon. Yang kedua, membawa fotokopi KTP atau SIM sesuai dengan domisili yang tertera di surat pengantar dari kantor kelurahan. 3. Membawa fotokopi kartu keluarga. 4. Membawa fotokopi akte kelahiran atau akta lahir. 5. Membawa pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar. 6. Mengisi formulir daftar riwayat hidup yang telah disediakan di kantor polisi dengan jelas dan benar. 7. Pengambilan sidik jari oleh petugas. Kemudian untuk kalian yang sudah membuat SKCK sebelumnya, kalian bisa memperpanjang masa berlaku SKCK dengan syaratnya. Yang pertama, membawa lembar SKCK lama yang asli ya teman-teman atau legalisir, maksimal telah habis masanya selama 1 tahun. Yang kedua, membawa fotokopi KTP atau SIM. 3. Membawa fotokopi kartu keluarga. 4. Membawa fotokopi akte kelahiran atau akta lahir. 5. Membawa pas foto terbaru yang berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Jadi berbeda dengan yang membuat baru. Membuat baru tadi adalah 6, kalau memperpanjang itu hanya butuh 3 lembar.
Keenam, mengisi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor polisi. Jadi pengalaman aku kemarin, bagi yang udah pernah membuat SKCK, itu mereka nggak disuruh sidik jari teman-teman, karena di sistem udah kesimpan sidik jari mereka yang sebelumnya. Dan ini ada catatan juga. Yang pertama, Polsek tidak menerbitkan SKCK untuk keperluan 1. Melamar atau melengkapi administrasi PNS atau CPNS. Jadi untuk administrasi PNS atau CPNS itu yang mengeluarkan adalah Polres ya teman-teman. Ingat, kalian mencari SKCK-nya di Polres, jangan di Polsek. Kedua, pembuatan visa atau keperluan lain yang bersifat antar negara. Terus yang kedua, Polsek atau Polres penerbit SKCK harus sesuai dengan alamat KTP atau SIM pemohon. Jadi kalian misal KTP-nya di Jawa Tengah, kalian sekarang domisilinya di Jawa Barat, ya kalian harus tetap membuatnya di Jawa Tengah sesuai kabupaten di KTP Anda. Jadi bukan berdasarkan domisili ya teman-teman, tapi berdasarkan KTP yang kalian miliki. Oke, lanjut untuk biaya nih. Biaya pembuatan SKCK itu berapa ya? Nah, sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2016 tentang tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah sebesar Rp30.000. Nah, di situ udah ditetapkan ya teman-teman. Terus di depan loket itu biasanya juga ada kok tarif berapa, itu udah ada nominalnya. So, sampai di sini dulu informasi aku tentang pembuatan SKCK. SKCK ini adalah syarat pemberkasan CPNS. Jadi aku saranin sekali lagi, kalian jangan nyicil dulu buat SKCK-nya sekarang. Lebih baik nanti setelah pengumuman kalian baru membuat SKCK-nya. Terima kasih ini udah melihat video aku sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.